Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023, yang mana yang akan kami sajikan pada hari ini adalah terkait dengan kabar gembira ya teman-teman. Untuk P2 dan P3 fix ya 100% nilai rendah untuk P2 dan P3 tetap lulus menjadi ASN P3K Guru 2023, tapi harus ada syaratnya teman-teman ya. Di sini saya garis bawahi ada syaratnya agar P2 dan P3 itu tetap lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 berdasarkan informasi yang kita bisa tangkap dari penjelasan surat edaran 13 Desember dari Menpan RB. Kenapa kami membuat judulnya ini? Karena ini terkait dengan Kepmenpan RB nomor 649 teman-teman ya. Ini terkait dengan Kepmenpan RB nomor 649. Oke, sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 tentunya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Baik, terkait dengan fix 100% nilai rendah P2 P3 tetap lulus menjadi ASN P3K Guru 2023, teman-teman bisa cek syaratnya sekarang juga. Langsung saja teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, di sini jelas sekali dikatakan bahwa Menpan RB Azwar Anas sudah mengeluarkan aturannya pada tanggal 13 Desember untuk pengolahan hasil akhir seleksi P3K 2023. Nah, teman-teman harus cermati bahwa pengolahan hasil akhir seleksi P3K 2023 itulah nantinya yang menjadi penentu teman-teman ya, itu yang menjadi penentu kelulusan guru honorer menjadi ASN P3K. Jelas sekali kalau di pengolahan hasil akhir seleksi P3K Guru 2023 itu sangat menguntungkan P1, P2 dan P3. Kita tidak usah bahas P1 teman-teman ya, kita bahas saja P2 dan P3. Itu sangat menguntungkan P2 dan P3. Di sini dikatakan jelas sekali ya. Di sini teman-teman. Nah, dikatakan jelas sekali mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 dan keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jadi fix ya, untuk P3K Guru yang menjadi dasar pengolahan nilai penentu kelulusan itu adalah Kepmenpan RB nomor 649 dan Permenpan RB nomor 14 serta Kepmenpan RB nomor 648. Khusus di Kepmenpan RB nomor 649 di situ sangat menentukan kelulusan guru honorer, terutama bagi P1, P2, P3 dan P4 teman-teman. Di situ dibahas ya. Di Kepmenpan RB nomor 649 dibahas lebih spesifik, lebih detail tentunya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Di sini dikatakan ya, di Kepmenpan RB nomor 49 pengisian kebutuhan khusus secara berurutan diberlakukan bagi peserta XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Nah, jadi tidak menggunakan nilai ambang batas. Jadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan tempat atau lulus menjadi ASN adalah berperingkat terbaik. Bagaimana kalau nilai P2 P3 itu rendah? Itu tidak jadi masalah kalau misalkan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada nilai ambang batas untuk P2 dan P3 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini dikatakan ya, kita langsung ke sini saja teman-teman ya. Di sini penting sekali. Nah, di sini dijelaskan secara mendetail di diktum ke-31 ya untuk Kepmenpan RB nomor 649. Di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus, berarti yang dikatakan di sini adalah P2 dan P3 dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya. Jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi pelamar pada kebutuhan khusus
dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Sekalipun misalkan nilai P2 dan P3 sebenarnya rendah, bisa tetap lulus ASN dengan catatan jumlah formasi linier seimbang atau jumlah formasi linier lebih banyak, lebih besar daripada jumlah pelamar P2 dan P3. Itu adalah syarat mutlak untuk P2 dan P3 yang bernilai rendah untuk bisa lulus menjadi ASN. Kesempatan itu terbuka karena untuk P2 dan P3 tidak dikenakan NAB, teman-teman ya, tidak dikenakan NAB atau nilai ambang batas. Di sini kita coba buat skemanya. Nah, di sini ada postingan seperti ini, teman-teman ya. Ini salah satu contoh biar nilai rendah kalau dia K2 yang auto gugur yang lain. Artinya biar nilai rendah kalau misalkan kita masuk P2 dan P3. Tapi ada persyaratannya. Ini yang digaris merahi itu dia lolos, teman-teman ya. Dia lolos ya, teman-teman ya. Dia lolos dengan posisi PR1L. Berarti dia lulus ya. Padahal nilai akhirnya itu cuma 267. Banyak nilai-nilai yang tinggi, bahkan di sini ada yang 427, teman-teman ya. Ada yang 396, ada yang 386, ada yang 384, ada yang 366. Tapi dia lulus. Anggaplah seperti ini ya. Anggaplah seperti ini. Kita lihat ya, 1 2 3 ada 3 formasi, teman-teman ya. Ada 3 formasi. Tapi pelamarnya banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pelamarnya 8. Meskipun pelamar lebih banyak daripada formasi, tapi dari 8 pelamar ini ternyata sebagian besar atau ada 5 pelamar yang ternyata adalah kategori P4. Sedangkan cuma 3 yang merupakan P2 dan P3 misalkan ya, P2 dan P3. Jadi sekalipun jumlah pelamarnya itu lebih banyak daripada formasi, maka yang tetap diuntungkan di sini adalah yang P2 dan P3, teman-teman. Kenapa saya katakan? Karena mereka unggul kategori dari 5 pelamar P4 dan di sini terbukti ya, di sini terbukti sekalipun ya P4 ini nilainya 420, kemudian nilainya ada yang 396, ada yang 386, ada yang 384, ada yang 366, itu tetap tidak bisa lulus, teman-teman ya. Kenapa tetap tidak bisa lulus? Karena yang 5 ini itu kalah, itu adalah P4, otomatis kategorinya kalah bersaing dengan yang 3 ini di atas. Sekalipun yang di atas ini nilainya rendah, cuma 362, cuma 306, dan bahkan ini yang paling rendah 3267. Tapi mereka lulus karena mereka adalah pelamar P2 atau misalkan P3. Mereka unggul prioritas. Nah, jadi sekalipun jumlah pelamar lebih banyak, tapi sebagian besar adalah P4, tetap yang diuntungkan itu adalah P2 dan P3. Apalagi kalau misalkan jumlah formasi memang lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka tidak bisa dipertanyakan lagi, P2 dan P3 itu bisa lulus auto ASN, teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka itu tidak dikenakan nilai ambang batas. P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas. Jadi begitu, yang dikenakan itu adalah sistem perankingan. Jadi begitu misalkan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka otomatis sistem perankingannya terpatahkan. Itu bisa langsung auto ASN, teman-teman. Tapi ada juga kondisi seperti ini, yang mana jumlah pelamarnya lebih banyak tapi jumlah formasinya lebih sedikit, tapi sebagian besar pelamarnya itu adalah P4, sehingga tetap memudahkan bagi P2 dan P3 untuk lulus menjadi ASN P3K sekalipun nilai mereka sangat rendah. Seperti itu kira-kira, teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami ya jelang pengumuman tanggal 22 Desember 2023, teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait dengan informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.